Halaman 70, dalil pembelaan terdakwa di atas harusnya sampai diabaikan atau ditolak karena perbuatan terdakwa selaku gubernur Sumatera Selatan sekaligus pemegang kekuasaan pengelola daerah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu terdakwa selaku gubernur Sumatera Selatan sekaligus pemegang kekuasaan pengelola daerah yang pada pokoknya melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu menyetujui pemberian hibah untuk membangun Masjid Sriwijaya dengan anggaran APBD tahun 2015 sebesar 50 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah di atas tanah yang tidak clear and clean, atau terdakwa menyerahkan hibah berupa barang yaitu tanah di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang di atas tanah bermasalah dan tanpa adanya dalam RKASKPD, mengarahkan anggaran hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya tanpa adanya proposal dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dan menyetujui permintaan pembayaran pencairan dana hibah tahun 2015 tanpa adanya naskah perjanjian hibah NPHD terlebih dahulu, dan menyetujui pemberian hibah tahun 2017 tanpa adanya pertanggungjawaban hibah di tahun 2012 dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pokoknya itu terdakwa selaku gubernur Sumatera Selatan sekaligus pemegang kekuasaan pengelola daerah yang pada pokoknya melakukan perbuatan melawan hukum dan arti formil, yaitu menyetujui pemberian hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya dengan anggaran APBD tahun 2015 sebesar 50 miliar rupiah dan tahun 2017 sebesar 80 miliar rupiah di atas tanah yang tidak clear and clean, atau terdakwa menyerahkan hibah berupa barang yaitu tanah lokasi pembangunan Masjid Palembang di atas tanah bermasalah dan tanpa adanya dalam RKASKPD, mengarahkan anggaran hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal atau pihak. Ya, pada prinsipnya kami tetap pada pendirian semula seperti yang pada pledoi kami sebelumnya. Tapi walaupun demikian, yang namanya etika replik ya kita harus jawab dengan acara duplik. Nah, esok hari kami akan sampaikan duplik kami, tetapi pada intinya tetap pendirian seperti yang kami sampaikan pada nota pembelaan kami. Yang pertama, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Pak Alex selaku terdakwa. Nah, itu dibuktikan di dalam temuan BPK bahwasanya beliau tidak ada nama di sana. Demikian juga di dalam temuan pemeriksaan hibah, itu tidak ada namanya di sana. Nah, oleh karena itu aksiomanya, jikalau tidak ada namanya di sana, maka dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Itu aksiomanya. Nah, oleh karena itu kami sangat berkeyakinan bahwa ya apa yang kami sampaikan itu telah sesuai dengan aturan, dan oleh karena itu berharap supaya majelis hakim secara beradil membebaskan beliau. Terlebih beliau ini kan jasanya untuk mengedepankan Sumatera Selatan adalah salah satu terdepan di gugusan Sumatera Selatan. Seperti itu saja. Kita akan menyampaikan duplik nanti. Ya? Duplik kita nanti. Ya. Duplik esok hari kami sampaikan dan sudah izin kepada yang mulia bahwa itu akan kami sampaikan ya kurang lebih sekitar jam 3 lah. Besok, Pak ya? Besok, ya, karena ini waktu kan mepet ya. Ya, waktu bekerja. Saya kira itu aja ya kawan-kawan ya. Terima kasih. Oh, kalau itu beliau sesungguhnya sewaktu di sana pun sudah apa namanya sudah ada penyakit itu sudah ada. Jadi memang itu sudah lama penyakit beliau, dan pada sewaktu aktif pun sudah sering berobat ke klinik yang secara umum. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kelanjutan karena tiba-tiba, sehingga pada waktu membaca sedikit agak kesulitan karena kan retinanya sudah agak tidak normal lagi. Ya faktor usia lah. Ya, saya kira itu aja ya. Mana ada tambahan? Ada tambahan Yunan malah? Ya, lebih kurang sama lah dengan Pak Walidus ya. Apa yang dikutip jaksa dalam surat tuntutannya maupun dalam repliknya yang hari ini dibacakan, menurut kami itu suatu hal yang mengada-ada ya. Karena kalau dikatakan klien kami melakukan perbuatan melawan hukum di bab ahli, ya keterangan ahli dari BPK, poin 16-17 itu ada menyebutkan nama klien kami. Kemudian kalau dikatakan menerima uang untuk diri sendiri atau orang lain tuh, tolong tunjukkan saksi yang mana yang menerangkan itu. Dan kalau diterima melalui siapa? Kalau ditransfer bank apa? Itu nggak terbukti sama sekali. Itu yang paling penting ya. Karena
unsur yang paling penting dalam kasus korupsi ini adalah kerugian negara. Tolong tunjukkan satu bukti saja bahwa terdakwa ada terima atau sengaja menguntungkan orang lain ya dengan cara apa dan bagaimana, nggak ada. Tidak bisa asumsi. Kalau mereka yakin, kami pun sangat yakin bahwa klien kami tidak bersalah. Kalau dia tadi kan membaca JPU sangat yakin, nah kami sangat lebih yakin lagi bahwa klien kami tidak bersalah karena tidak ada satu bukti pun yang bisa membuktikan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana tuduhan jaksa. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.